Oke, selamat malam sampai salam bertemu lagi sobat pencinta sejarah Jejak Jawa Dipa. Malam ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama Mas Irul. Kawan ngobrol-ngobrol kita nih. Mas Irul, kita ada ini request nih, pengen ngomongin tentang Majapahit lagi. Ngomongin Majapahit lagi? Iya. Siap. Oke, nah ini ada satu permintaan yang mungkin cukup menarik, dalam arti ini bisa dilihat konteksnya ini agak kontroversial ya Mas Irul ya, tentang sejarah Majapahit yang satu ini. Kemudian kalau saya boleh bilang ini ada sedikit kayak luka sejarah gitu. Tapi coba kita ngobrol-ngobrol, kita buka ini seperti apa, kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat buat kita maupun dengan pemirsa Jejak Jawa Dipa semua. Perang Bubat. Perang Bubat. Perang Bubat. Salah satu peristiwa paling terkenal ya di sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia gitu. Apalagi buat sejarah, khususnya tempat di mana kita sekarang berada, yaitu di Tatar Sunda. Gitu ya. Jadi Perang Bubat. Kalau Mas Irul bisa ngasih prolog dulu, Mas Irul. Ini Perang Bubat ini seperti apa? Mungkin kapan Perang waktunya? Bubat. Perang Bubat ini merupakan sebuah peristiwa di masa Kerajaan Majapahit, di waktu masa pemerintah Hayam Wuruk dan Patih Amangkubumi Gajah Mada. Di zaman keemasannya Majapahit. Di zaman keemasannya Majapahit, di puncak-puncak penaklukan, ekspansi dan kejayaan Majapahit. Oke. Nah, sumber untuk Perang Bubat ini rada sedikit ya kalau dibandingkan masa-masa lain Majapahit ya. Terdapat dua sumber utama yang sering dijadikan bahan referensi. Yaitu yang pertama adalah Kitab Pararaton. Dan yang kedua adalah Kidung Sundayana. Kidung Sundayana. Nah, dan menariknya adalah kedua versi ini meskipun memiliki alur cerita yang mirip pada awalnya, tetapi terdapat juga perbedaan-perbedaan yang cukup besar ya. Ya. Kita mulai dulu misalnya dengan kisah Perang Bubat yang terdapat di dalam Kitab Pararaton. Kalau menurut Kitab Pararaton, Perang Bubat ini terjadi saat Maharaja Sunda, Sri Maharaja Sunda pada waktu itu mengunjungi Majapahit dengan niat ingin menikahkan putrinya, Putri Sunda Dyah Pitaloka dengan Prabu Hayam Wuruk. Masalahnya muncul saat Patih Amangkubumi Gajah Mada tidak setuju dengan hal tersebut. Tidak setuju bahwa Putri Sunda Dyah Pitaloka akan dijadikan permaisuri kerajaan Majapahit. Ya. Dia lalu bertemu dengan Sri Maharaja Sunda di lapangan Bubat dan meminta agar Putri Sunda Dyah Pitaloka dipersembahkan kepada Prabu Hayam Wuruk agar dijadikan sebagai seorang selir. Oh gitu. Perbedaannya kan jauh ya antara permaisuri dan selir ini ya. Nah, tentu saja hal ini ditolak mentah-mentah oleh orang Sunda. Dan karenanya Maharaja Sunda pada akhirnya melakukan perlawanan. Pada waktu itu kan mereka berada di tengah-tengah wilayah Majapahit ya.
Iyalah. Mereka ada berada di wilayah di tengah-tengah wilayah Majapahit, dikepung oleh pasukan Gajah Mada, Bayangkara ya. Bayangkara, dan sempat terjadilah pertempuran sengit antara orang-orang Sunda dan orang-orang Majapahit. Meskipun melawan dengan gagah berani, meskipun melawan dengan begitu hebat, tetapi pada akhirnya Sunda ini kalah telak dan Maharaja Sunda meninggal pada waktu Perang Bubat ini. Nah, itu cerita yang kita temukan di kitab Pararaton. Di Pararaton. Nah, sedangkan cerita yang ada di Kidung Sundayana memiliki sedikit perbedaan. Di dalam Kidung Sundayana, Dyah Pitaloka sendiri datang bersama dengan ayahnya Sri Maharaja Sunda. Nah, dari dalam Kidung Sundayana juga diceritakan bahwa saat Dyah Pitaloka melihat ayahnya meninggal, dia lalu melakukan bunuh diri daripada ditangkap hidup-hidup. Nah, kisah Perang Bubat ini tidak berakhir di situ saja ya. Kidung Sundayana lalu melanjutkan bahwa Prabu Hayam Wuruk pada saat dia melihat kematian Dyah Pitaloka patah hati, dan setelah itu dia jatuh sakit, dan setelah itu dia meninggal beberapa hari kemudian. Dari versi Kidung Sundayana. Akhirnya setelah Prabu Hayam Wuruk meninggal, para penguasa Majapahit menginvestigasi kematian Prabu Hayam Wuruk. Lalu diketahuilah bahwa Patih Amangkubumi Gajah Mada ini telah melawan kehendak Hayam Wuruk yang pada waktu itu sangat ingin menikahi putri Dyah Pitaloka dengan membunuh utusan Sunda dan dengan menyebabkan kematian Dyah Pitaloka dan Sri Maharaja Sunda. Sehingga dikepunglah rumah Gajah Mada dan disuruh untuk ditangkap istilahnya sih. Gajah Mada jadi masuk ke pelarian pada waktu itu. Habis itu kisah ini berakhir dengan Gajah Mada yang istilahnya sih menghilang secara goib ya. Yaitu itu deskripsi yang paling bagus yang bisa saya berikan ya. Untuk dari Kidung Sunda nih ya. Kidung Sundayana. Nah, boleh diceritakan kalau Pararaton itu era kapan setelah Perang Bubat? Kira-kira 100 tahun. Kalau penemuannya kira-kira tahun 1474. 1474. Masehi. Sedangkan kalau Kidung Sunda? Kidung Sundayana itu ditemukan kira-kira pada tahun 1853. 1853. Okay. Dituliskan pada tahun 1853. Ya. Oke, udah zaman lebih modern lah ya. Ya kira-kira lebih dari 400 tahun kira-kira. Oke, Mas Hiro. Jadi kalau boleh gantian ini ya. Secara background, nanti koreksi kalau ada yang kurang pas. Ini sebenarnya kan hubungan antara Majapahit dan Sunda ini sudah cukup cukup renggang lama gitu ya. Cukup renggang lama, dan di waktu tadi seperti disebutkan bahwa Majapahit ini di zaman era keemasan setelah Tribhuwana Dewi, kemudian ada putranya menjadi raja Hayam Wuruk, kemudian patihnya Angkubumi Gajah Mada ya. Ini nih boleh dibilang pada masanya ya mungkin salah satu kerajaan terbesar di region Asia Tenggara lah, yang boleh dibilang head to head dengan Mongol lah ya pada waktu itu ya, Cina atau Mongol lah kayak gitu, Tiongkok lah. Nah, pada waktu itu koalisinya Majapahit ini kan dengan negeri-negeri yang di Sumatera, di Tumapel dan lainnya, Singapura Sekalang dan lain-lainnya lah ya, sampai ke mana yang banyak permaisurinya itu Vietnam sekarang lah, namanya itu Indrapura. Ya, Indrapura itu kan. Nah, tapi pada waktu itu koalisi ini kayaknya minus kerajaan Sunda ya kalau menurut sejarah. Makanya kalau dari sisi militer, dari sisi Gajah Mada, seharusnya kerajaan Sunda pun mengakui kekuasaan Majapahit itu ya. Tapi itu satu
uh, setting kondisi secara politis pada waktu itu. Tapi kalau dari sisi seorang raja muda yang masih belum menikah dan mencari jodoh itu ya, itu kan mereka mencari siapa yang ini, kemudian dari beberapa utusan, kalau dari beberapa yang saya dapatkan itu yang srek itu ya dari lukisannya si Dyah Pitaloka ini gitu. Makanya Hayam Wuruk sebenarnya di luar politis itu memang tertarik gitu ya, tertarik dengan hubungan dengan anak Raja Sunda, kan anak Raja Sunda kan ya, anak Linggabuana kan ya, Raja Linggabuana waktu itu di kerajaan Sunda yang berkuasa masih di daerah Kawali. Kawali itu sekitar Ciamis ke utara lah kayak gitu. Nah, tapi di satu sisi Raja dan Ibu Surinya ya Tribonegoro ingin menyatukan hubungan yang renggang ini antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sunda gitu kan. Nah, jadi ada dua background yang sedikit berbeda, berbenturan lah gitu. Yang satu harusnya mengakui kekuasaan Majapahit, karena ini kan sama-sama patungan lah ya untuk menjaga wilayah Asia Tenggara ini dari Mongol, tapi yang satu tidak gitu kan. Tapi di satu sisi ini pingin pernikahan yang normal, dan juga bagaimanapun juga antara Jawa atau Majapahit ini kalau dengan Sunda ini kan bagaimanapun itu leluhurnya kan dari Sunda gitu kan. Itu kalau yang saya pahami gitu. Nah, jadi dari situ itu ada permintaan yang sudah mungkin sampai sekarang pun dari etika sekarang aja sudah agak sedikit merendahkan ya, melamar tapi menikahnya di tempat laki-laki. Kalau zaman sekarang pun juga nggak ada kan. Menikah tapi yang perempuannya yang datang ke wilayah laki-laki. Jadi sebenarnya kan kalau tidak ada kesenjangan kekuatan pasti harus tolak dari situ gitu kan ya. Tapi ini kan karena daripada bagaimana karena ini untuk menyatukan hubungan yang renggang, akhirnya dari kerajaan Sunda ini rela untuk nguruk atau untuk mendatangi di tempat laki-laki untuk menikah, meskipun plan B-nya ada kan ya. Plan B-nya itu ada, kenapa? Karena Raja Linggabuana ini tidak serta-merta seluruhnya ke sana, tapi Mahapatihnya ditinggal. Bunisora Suradupati itu kan ditinggal. Kemudian adiknya Dyah Pitaloka itu Niskawati itu juga ditinggal. Kalau ada apa-apa inilah rajanya, dan yang berpengalaman ada Mahapatihnya ini. Jadi yang kesana ini mantri-mantrinya datang, tapi yang plan B ini tetap ditinggal gitu kan. Dan ternyata memang ya seperti yang ditakutkan ya, memang itu terjadi gitu. Mungkin ada yang bisa ditambahkan Mas Irul dari ininya. Ya, satu hal yang jelas yang terjadi setelah Perang Boba, terlepas dari peristiwa itu sendiri ya, adalah bahwa kemungkinan besar setelah peristiwa ini Patih Gajah Mada istilahnya dilengserkan, diturunkan. Jadi intinya dia disurunkan. Artinya apa yang bisa kita ini kan, Hayam Wuruk sebenarnya kecewa kan ya? Iya, betul. Dia bukannya ini ya, misalnya ini, kita kan Jejak Jawa Dipa ini coba meletakkan sesuai proporsionalnya ya, sesuai fakta-fakta ya, bahwa jika ini memang secara sistematik kerajaan ingin menaklukkan, tentunya Hayam Wuruk senang gitu kan ya. Tapi ini tidak ya. Dia kecewa karena mau menikah nggak jadi, dan bahkan yang mengambil keputusan untuk menghabisi itu adalah Patihnya sendiri. Betul. Itu ya satu ikatan yang perlu kita share nih ke sahabat pencinta sejarah kita. Itu satu. Yang kedua ini ya Mas ya, Raja Sunda ini juga istilahnya ksatria ya Mas ya, bahwa betul.
Jadi bahwa harus dipertahankan istilahnya Iya. wibawa kerajaan Sunda pada waktu itu. Dan kalau menurut para raton dia sempat berpikir bahwa seharusnya dia menyerahkan putrinya, itu sempat kepikiran kayak gitu kalau menurut para raton. jadi istilahnya daripada mati sudah dah gitu. Tapi Ya. ini beliau mengambil tindakan yang kesatria gitu ya. Ya, tetapi sama patih-patihnya sama menteri-menteri yang datang dengannya ke Majapahit itu dicegah. Jangan mau menyerahkan putri Dyah Pitaloka. Dari ininya para para kesatrianya dari Sunda ya. Heeh. Oke. Itu kalau menurut para raton. Oke, sobat pencinta sejarah, kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol tentang Perang Bubat. Cuma mungkin masih agak tutup kabut ya Om Hanif ya.